Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah dinilai kurang sosialisasi dalam menerapkan kebijakan membeli minyak goreng curah wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau KTP. Lalu seperti apa penerapannya di lapangan? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Bapak M. Mujibur Rahman, dan pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam. Oke, kita ke Pak Mujibur Rahman terlebih dahulu. Pak, bagaimana sih sebetulnya tanggapan dari para pedagang mengenai langkah pemerintah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau KTP sebagai syarat untuk membeli minyak goreng curah? Ya, jadi pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa dari sisi Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia secara prinsip itu mendukung maksud dan tujuan pemerintah. Artinya ini ingin mengontrol distribusi sehingga ketersediaan di pasar itu bisa bisa cukup dan distribusinya lancar, kira-kira begitu. Namun demikian ini memang dirasakan cukup menyulitkan bagi pedagang pasar dan masyarakat gitu. Nah, ini yang konsumen atau pelanggan kita itu juga komplain juga ke pedagang nih gitu. Komplain ke kita karena kok sekarang ribet sih pakai KTP segala macam, mau beli ini aja dan lain sebagainya gitu. Nah, Oke. Pak, apakah kemudian yang diberikan ini kan juga terasa. Jadi itu memang kami dapat informasinya itu kan dari media. Kami nggak pernah dilibatkan dalam hal ini gitu. Jadi ini sebenarnya habitat dari pedagang atau dari konsumen ini seperti apa dan lain sebagainya, itulah yang kemudian menurut saya kurang cukup disosialisasikan oleh pemerintah. Oke, Pak, tapi apakah kemudian di lapangan saat ini sudah mulai diterapkan, Pak, mengenai syarat pembelian minyak goreng curah ini? Ya, jadi sebagian besar, sebagian pedagang sudah juga mengikuti apalah yang dimaui oleh pemerintah gitu kan. Tapi sebagian juga mengalami kesulitan menerapkan aplikasi tersebut atau apa itu pakai KTP segala macam karena aplikasi itu juga kadang terkendala jaringan. Terus kalau KTP itu ada banyak juga yang terutama ibu-ibu itu banyak yang kadang tidak bawa KTP dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau benchmarknya Jakarta mungkin sangat familiar dengan aplikasi Peduli Lindungi lah. Kalau yang di daerah-daerah bagaimana? Kan ini juga perlu kita carikan solusi bersama lah gitu. Bagaimana pemerintah bisa mengontrol dan atau mengatur distribusi ini, tapi pedagang dan masyarakat juga gampang, jangan dipersulit. Oke, baik, kita ke Pak Agus. Pak Agus, ini kan pemerintah mengatakan tujuan dari penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ataupun kemudian menggunakan KTP sebagai syarat pembelian minyak goreng curah adalah untuk memudahkan pengawasan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya begini, yang pertama saya agak heran kenapa minyak curah itu dipertahankan. Curah itu kan minyak recycle. Kadang kan itu sudah tidak sehat, tapi ya itu kebijakan. Tapi saya sudah sampaikan bahwa minyak goreng curah selayaknya tidak dijual. Di Malaysia juga tidak dijual minyak curah itu. Nah sekarang begini, soal kebijakan baru itu memang harus ada periode sosialisasi. Di peraturannya kan 3 bulan. Nah sekarang ini mau cepat-cepat karena pemerintah sudah kurang anggarannya sudah tidak mencukupi sehingga buru-buru 2 minggu memang sulit. Masyarakat itu yang 3 bulannya jarang bisa mengerti atau paham. Nah sekarang dalam 2 minggu ini saya mohon kepada pemerintah untuk secara resmi mengeluarkan sosialisasi yang masuk ke HP-HP. Karena sekali lagi betul tidak semua orang punya HP, tidak semua orang nanti bawa KTP. Seharusnya kan pemerintah ini kalau memang ingin membuat masyarakat mampu membeli, tidak akan memberikan subsidi. Persoalannya minyak ini bukan barang yang bisa disubsidi. Itu saja. Sehingga ya bagaimana caranya ya jangan menambah kemiskinan baru. Tapi itu kan hal yang sulit dilakukan. Nah sekarang kebijakan itu mau diterapkan, tolong dikomunikasikan dengan baik dan tolong ada alternatif seperti apa. Karena kalau pakai Peduli Lindungi betul, pemerintah bisa mengawasi berapa sebetulnya minyak yang terjual dan seterusnya.
Meskipun tidak bisa 100%, tetapi itu membantu data untuk pegangan pemerintah sebetulnya harus menyediakan minyak curah berapa sih. Itu sekali lagi minyak curah itu minyak yang tidak sehat. Saya bukan ahli kesehatan, tapi silakan tanya pada ahli gizi, ahli kesehatan, karena itu minyak di recycle. Itu saja. Baik, Pak Agus, menurut Anda sebetulnya yang sulit ini adalah kebijakannya atau masa sosialisasinya yang terlampau singkat? Kalau kebijakan kan pemerintah sangat ingin cepat menggunakan surat edaran. Saya berkali-kali tidak setuju. Tapi itu yang mau dipakai pemerintah. Silahkan. Nah sekarang sosialisasinya, masyarakat Indonesia itu mudah lupa. Jadi kalau tidak diteruskan akan terjadi persoalan-persoalan di lapangan, yang sulit di lapangan. Kalaupun sampai tidak bawa KTP, lalu tidak boleh beli minyak curah. Nah, itu juga menjadi persoalan sehingga warning itu harus ada di mana-mana, seperti kalau kampanye pemilu gitu. Sehingga orang bisa paham. Nah itu apakah pemerintah punya dana? Itu pertanyaan saya juga. Karena sekarang kan sedang cekak semua dana cash gitu ya. Nah jadi artinya upaya ini saya ragu bahwa akan berhasil. Karena tadi tidak semua masyarakat paham, tidak semua masyarakat menggunakan HP, dan kalaupun HP bagaimana masukkan peduli lindungi, kan itu kelas menengah atas. Yang bawah yang justru pasal minyak curah itu kondisinya tidak seperti yang menengah atas. Yang biasa beli minyak di minyak real gitu ya, CPO real yang bukan curah. Itu. Oke. Baik, Pak Mujibur Rahman, sebetulnya di lapangan sosialisasinya saat ini seperti apa sih? Ya, menurut saya belum ada sosialisasi. Iya, kita juga baru tahunya itu dari media atau dari ini aja. Wong itu dari tim pembuat kebijakan itu tidak pernah mengajak kami juga. Jadi ya itu persoalan utama itu. Gimana? Industri atau pedagang tidak diajak bicara, itu persoalan. Oke, artinya tadi Pak Agus sempat mengatakan ragu upaya ini akan berhasil. Dari pedagang sendiri apa kemudian penilaian, tanggapannya? Begini, jadi kan ini nggak tahu ya, akhir-akhir ini kan terutama dalam hal kebijakan masalah minyak goreng ini kan pemerintah itu kayaknya kurang matang gitu loh dalam membuat kajiannya atau dalam memutuskan itu, sehingga mudah sekali berubah-ubah. Lah ini kan pedagang juga bingung ini. Begitu kita baru penyesuaian mau mengikuti sudah berubah lagi, mau mengikuti berubah lagi gitu. Ini dibingungkan lagi dengan misalnya masyarakat mesti pakai KTP lah, pakai apalah gitu kan ya. Kadang oke lah itu kalau barangkali yang kebutuhannya banyak gitu bisa sedikit agak menyadari lah. Kalau yang kebutuhannya cuma 1 liter 2 liter gitu kan cukup ini meresahkan. Nah yang dikomplain itu tidak hanya pemerintah aja loh, ini pedagang yang dikomplain. Jadi pedagang mau membantu menerapkan, mau ngikutin aturan kebijakan, tapi dikomplain. Nah kan juga susah juga. Sementara ya kami nggak pernah dilibatkan dalam hal ini. Kan susah ini, dari dulu pemerintah mau main suka-suka sendirilah gitu. Baik. Ya silakan aja. Nanti selama itu tujuannya bagus ya kita dukung gitu loh. Ya kan? Oke. Baik, terakhir kita ke Pak Agus. Pak Agus tadi Pak Mujibur Rahman sempat mengatakan mengenai kebijakan yang berubah-ubah. Nah, untuk kali ini bisakah langkah pemerintah memitigasi penyelewengan yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng? Nggak bisa, sulit sekali karena begini. Oke, dengan satu sisi dengan secara online, cara pakai apapun lah softwarenya itu bisa mengurangi, ya, tapi tidak bisa menghilangkan. Kan itu tadi disparitas harganya kan tinggi sekali. Kemudian keberadaan minyak curah kan sebaiknya jangan 2 liter per liter itu dijual. Nah, kok harga gimana? Pemerintah tidak bisa mengontrol harganya. Kalau tadi mengatakan bahwa berubah-ubah, ya memang berubah-ubah karena yang digunakan dasar hukum kebijakan adalah surat edaran. Nah, surat edaran itu nggak ada artinya. Itu selalu saya katakan surat edaran itu sama dengan mading, majalah dinding, cuma pengumuman. Kan bisa dituruti, bisa tidak. Sebuah peraturan itu harus ada sanksi hukumnya kalau tidak. Nah, kalau dia tidak bisa membeli apa dihukum? Apa kalau pedagang tidak menerapkan itu karena kasihan dia, sudah Bu ini beli aja, data tidak masuk, dan itu akan kejadian seperti itu. Apakah pedagangnya akan ditindak? Kan nggak bisa juga. Baik. Baik Pak Agus dan juga Pak Mujibur Rahman, kita akan lihat, kita akan pantau apakah langkah pemerintah kali ini akan mampu kemudian melakukan pengawasan dan juga mengendalikan ataupun memitigasi adanya kelangkaan ataupun kenaikan harga minyak goreng itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio dan juga Pak M. Mujibur Rahman. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.